Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. الإخوة والأخوات والأولاد rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memperjumpakan kita dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini di suatu majlis dari majlis al-ilm yang dengannya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari manusia luput dari nikmat tersebut, nikmat talabatul ilm, yang mana ini adalah suatu amalan yang dengannya seorang muslim terhindar dari berbagai macam fitnah tak kala dia rajin menghadiri suatu majelis ilmu. Amalan yang besar dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan jihad orang-orang yang khusus. Tidak semua ya. Allah Subhanahu wa taala pilih ya, untuk bisa belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bersyukurlah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nas Allah Subhanahu wa taala ya ja'alana minasyakirin wa dzakirin Allah Subhanahu wa taala katsira. Ya. Kita masih dalam pembahasan yaitu Kitabil Hajj, masuk dalam pembahasan yang ketiga tentang larangan-larangan al-ihram, fidyah,
serta Al-Hadi. Ini di dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar li nukhbatin minal ulama. Kita masuk pada larangan yang kelima. Sini ya. Yaitu aqdun nikahilah wali ghairihi. Akad nikah untuknya dan untuk selainnya. Artinya orang yang ihram ini diharamkan untuk akad nikah, menjalankan akad nikah atau menikahkan. Dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bahwasanya radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkih wa la yakhtub. Seorang yang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan atau melamar. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan jumhur al-ulama melihat nikahnya batil. Ya. Pendapat jumhur al-ulama mengatakan bahwasanya nikahnya batil. Tidak sah. Allahul musta'an. Ya. Kemudian di antara masalah terkait dengan ini, kalau seorang lelaki rujuk kepada istrinya yang telah dia talak sebelum keluar masa iddah, ya, apakah boleh baginya rujuk? Ya. Jumhur al-ulama, mayoritas ulama melihat bolehnya. Kenapa? Alasannya rujuk, ini kembali kepada istri yang ditalaknya dan belum keluar masa iddah, itu bukan nikah. Ya. Ini namanya imsak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya. Jadi namanya imsak. Dia masih dalam tanggungannya. Ya. Di dalam ya, masih teranggap sebagai istrinya. Ya. Ini tarjih Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Bahasanya ya boleh bagi orang yang berihram untuk kembali kepada istrinya yang ditalak masih dalam masa iddah. Kemudian berikutnya larangan ihram yang keenam yaitu al-wat'u fil farj wa huwa mufsidun lil hajji qabla tahallulil awal walau ba'da al-wuqufi bi Arafah. Melakukan hubungan intim, hubungan badan pada kemaluan. Ya. Dan ini merusak haji. Hajinya fasid. Apabila jima sebelum tahallul pertama. Walaupun setelah wukuf di padang Arafah.
Ya, Allahul musta'an. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, ini tentunya di dalam kitab Al-Mughni jilid 5 halaman 166, kata beliau, amma fasadul haji bil jima'i fil farj falaisa fihi ikhtilafun. Adapun rusaknya haji dengan jima pada kemaluan, maka tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya. Ijma' al-ulama dalam permasalahan tersebut. Ya. Dan Ibnul Munzir rahimahullahu taala berkata, ajma'u ahlul ilm ala anna al-hajja la yufsidu bi ityani syai'in fi halil ihrami illa bil jima'. Sepakat ahlul ilm bahwasanya haji tidak rusak dengan mendatangkan sesuatu atau melakukan suatu larangan-larangan haji. Ya. Ya. Di masa ihram kecuali dengan jima'. Ini hanya jima' yang merusak ya, haji, amalan haji. Ini batil, membatalkan amalan haji. Ya, masdar sama tadi yang kita sebutkan. Hanya saja kebanyakan ulama, ya, apa balasannya atau denda, ya, kalau melakukan hal tersebut. Nas Allah Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyah. Ya. Mayoritas ulama, ya, mengatakan, ya, dia wajib membayar atau ya denda, yaitu 1 ekor onta. Ini telah sahih penukilan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik serta Imam Syafi'i dan selainnya. Ya. Kemudian berikutnya yang ke-7, al-mubasyaratu fima dunal farj. Lakukan mubasyarah selain kemaluan. Ini bersentuhan tubuh badan dengan istrinya, hanya saja tidak sampai melakukan jima' pada kemaluan. Wala yufsidun nusuk, wala tufsidun nusuk. Ini tidak merusak manasik hajinya. Wa kadzalikal qublah wal lams wan nadhar bi syahwah. Demikian pula mencium, meraba, menyentuh, melihat dengan syahwat. Ya. Tapi tidak keluar atau tidak sampai keluar mani. Ya. Allahul musta'an. Ya. Kemudian berikutnya yang ke-8, qatlu saydil barri wa istiyadihi, wastiyadih. Membunuh hewan buruan atau buruan darat dan memburunya. Wa yajuzu lahu qatlu fawasiqi allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qatliha fil hilli wal haram. Dan boleh baginya membunuh binatang-binatang fasik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya, baik itu di negeri di luar negeri haram atau di dalam negeri haram, yakni Al-Madinah dan Makkah, kota Madinah dan Makkah. Lil muhrimi wa li ghairihi,
baik itu orang yang muhrim atau selain muhrim. Apa itu? Yaitu wahyal ghurabu wal fa'ru wal aqrab wal had'a wal hayyah wal kalbul aqur. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Khamsun fawasiku yuqtanna fil hilli wal haram. Ya. 5 binatang fasik yang dibunuh, ya, diperintahkan untuk dibunuh di negeri haram, juga di luar negeri haram al-hil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dibunuhnya, baik itu yang orang yang melakukan ihram atau selain orang yang berihram. Burung gagak, tikus, ya, kalajengking, burung raja wali, dan juga ular. Wal kalbul akur, dan anjing al-akur. Iya. Walaupun ulama atau ya memaksudkan dari kalbul akur ini yaitu binatang yang buas, menyerang tak kala melihat manusia atau mangsa, ya, dilihatnya mangsa, ya, menggigit. Ini ya, kalbul akur, ya. Mereka memasukkan atau ulama memasukkan ya binatang buas, singa, serigala, macan, ya, harimau, dan selainnya dari binatang-binatang buas. Walaupun dalam penyebutan lafaz kalbul akur, ya, tentunya ya, masuk juga anjing. Anjing yang bagaimana? Yaitu yang menyerang manusia, menggigit manusia. Allahul musta'an. Yang menyakiti manusia. Wala yajuzu lahu al-i'anatu ala qatli saydil bar. Dan tidak boleh baginya menolong atau membantu dalam pemburuan hewan buruan. Ini membunuh hewan buruan. Najalokang misalnya, keren-keren. Ya. Dia tidak membunuhnya, tetapi dia yang membantu dengan isyarah menunjukkan atau bantuan yang lainnya. Allahul musta'an. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Wala yajuzu aklu masida min ajlihi, dan tidak boleh memakan apa yang diburu yang mana pemburu ini memaksudkan untuk dia, ya, karenanya. Ya, berarti di sini dipahami kalau buruan, ya, si pemburu memburu tidak memaksudkan dengan orang yang ihram ini, ya, hanya saja misalnya kebetulan lewat, ya, teman, ya, maka dia beri, ya, ini, ya, ulama memperbolehkan, ya. Atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Allahu taala a'lam. Ya. Ya. Ini secara ringkas